Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumatnya tanggal 9 Agustus 2024, yaitu hari trading ke-139. Mudah-mudahan tidak salah. Hari Jumat kita ada alert PTPP, Indika dan Doit. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya, sentimen regionalnya. Kemarin kita nonton tuh ada data tenaga kerja ya dari Amerika kalau nggak salah, lalu data-data dari Tiongkok. Nah, ini adalah trading snapshot untuk hari Jumat Bapak Ibu. Kita ditutup positif 0,86. Jadi 0,86% itu nanti akan kita ingat untuk rotasi sahamnya. Jadi bergerak secara relatif terhadap komposit, di mana kompositnya ditutup positif 0,86. Sementara kalau lihat total value, memang value-nya di bawah rata-rata. Kalau kita ambil 10 triliun, hanya 7,9 triliun kemarin di hari Jumat. Namun asingnya net buy 441. Kalau kita lihat asingnya besar belinya di mana? Belinya di Bank Mandiri. Ya, yang lainnya tidak terlalu signifikan. Bank Mandiri sendiri di atas 223 miliar, di atas 100 miliar. Sementara BBCA di net sale-nya juga tidak ada yang signifikan. Yang paling tinggi hanya BBCA. BBRI malah tidak muncul ya. Nah, penopangnya adalah sektor basic, finansial, dan energi. Oke, ini alertnya Bapak Ibu. Jadi ada PTPP jam 10 ya, jam 10 PTPP, Indika dan Doit. Setelah itu tidak ada lagi alert Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan pilih salah satu, apakah Indika, apakah PTPP, apakah Doit ya. Jadi PTPP ini tinggal satu-satunya saham infrastruktur kekaryaan milik BUMN yang tersisa di Kompas 100, yang lainnya sudah keluar sepertinya. Nah, alert ini terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, Telegram bot ini alamatnya. Bapak Ibu nanti bisa juga join. Nanti kalau besok hari Senin dia ada juga saham yang rekomendasi bagus dari mesin learning-nya, dari deep learning, maka dia akan memberikan, Bapak Ibu akan terima secara sekuensial, adalah waktunya. Bapak Ibu bisa join, ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR, ini alamatnya, pakai scan QR, nanti dia akan memberikan linknya ke alamat Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses, ada trialnya, silahkan dicoba, mudah-mudahan cocok. Telegram channelnya juga ada di sini, di alamatnya ada di deskripsi video, Bapak Ibu bisa join. Karena kadang-kadang analisa atau ide mendadak saya kirimkan ke dalam Telegram channelnya. Websitenya, sosial medianya juga ada, silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, saya akan bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 18 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham, karena saya di video ini adalah sharing bagaimana cara untuk menganalisa saham. Step by step-nya, Bapak Ibu tinggal ikuti, nanti Bapak Ibu follow, belajar analisanya. Kita menggunakan metodologi mazhab tradingnya adalah volume price analysis ya. Intinya adalah price discount everything dan volume akan validate. Mudah-mudahan analisa volume price analysis ini cocok dengan Bapak Ibu ya. Jadi saya juga menggunakan Wyckoff method. Wyckoff method. Oke, itu dia Bapak Ibu. Namun catatannya, jangan percaya 100% analisa saya, karena mungkin pengalaman kita berbeda, style trading kita tidak persis sama, trading plan kita tidak sama, capital kita tidak sama ya Bapak Ibu. Jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Second opinion. Nah, prinsipnya dalam trading ini dari pengalaman saya, jangan pernah percaya dengan siapapun, analisa siapapun. Bapak Ibu harus punya analisa sendiri atau first opinion. Nah, first opinion ini dapatnya dari mana? Dari melakukan analisa sendiri, practice make perfect. Jadi, prinsipnya kita kalau ada orang lain memberikan analisa itu sebagai second opinion saja, dan jangan pernah langsung membeli dengan analisa orang lain. Percaya aja dengan analisa sendiri, kalaupun salah itu adalah proses belajar. Oke, jadi disclaimer-nya Tayor ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Kemarin kita hari Sabtu melaksanakan workshop, alhamdulillah ada 9 orang ya Bapak Ibu, dan menariknya ada satu adik kita masih SMA, dia ikut. Ya, ibunya ikut, dia juga ikut. Alhamdulillah kita berhasil melaksanakan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Untuk batch 33. Oke, karena memang detail sekali dan banyak juga kita diskusi, materinya juga bertambah ya, makin lama makin bertambah materi untuk ini. Semoga Bapak Ibu yang ikut workshop ini benar-benar bisa menjadikan trading sebagai sebuah bisnis. Oke.
Lalu kemarin malam ada yang Telegram juga nanya pesan, maaf ya, dia mau tanya untuk trading as a business ini kapan lagi ada ya. Jadi kemarin itu untuk sementara kita sudah selesai ya batch 33. Nanti kita saat ini saya belum tahu karena sementara ini belum tahu kita akan kapan adakan lagi, mungkin Oktober atau November, tergantung kita akan bisa sewa atau enggak ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin juga nanti mengikuti level ini, basicnya dibahas semua, pokoknya bagaimana caranya trading sebagai sebuah bisnis, dari pengalaman saya, dari buku-buku, dan dari apa yang saya lakukan, nanti juga bisa saya sharing kembali. Oke, belum tahu, jawabannya belum tahu ya. Kalau ada yang mau ikut di monitor aja, join aja Telegram channelnya, biasa saya umumkan di sana atau di channel YouTube-nya. Oke, untuk next berikutnya yang ada adalah level advance Bapak Ibu. Jadi yang biasanya yang sudah mengikuti trading as a business, dia mengikuti level advance-nya, yaitu belajar volume price analysis atau wake off method. Jadi seperti inilah. Untuk batch 11 kita akan adakan tanggal 24 ya, tanggal 24. Berikutnya ada tanggal 31. Silakan Bapak Ibu ya, yang silakan diikuti ini bagi yang berminat, nanti saya akan informasikan. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan ini round sekarang ini, nanti kapan lagi adanya saya tidak tahu ya, belum tahu karena kita harus sewa ruangan dulu, pesannya jauh-jauh hari. Masih ada 2 peserta. Standarnya untuk batch 11 juga masih ada 2 peserta. Umumnya nyamannya saya buka 6 ya. Jadi kalau kadang-kadang berkembang jadi 9 itu adalah bonus, jadi bisa juga. Daripada menunggu round berikutnya tahun depan ya, juga nggak tahu juga ya kapan kita lakukan lagi. Jadi mohon yang berminat bisa untuk mendaftar. Oke, kita pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Selain backbone-nya ini adalah machine learning, dia memberikan rekomendasi berdasarkan algoritma deep learning. Juga dia bisa melakukan menyediakan box chart-nya. Box chart itu artinya kita bisa merequest chart saham yang sudah disusun sedemikian rupa hingga kita tinggal melakukan analisa. Oke. Sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, bisa ketik help untuk melihat apa saja sih perintah yang ada tersedia di robot ini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat command listnya dari mulai volume price, mulai foreign flow ya. Lalu ada jet, ada PWS, lalu juga speedometer sudah ada, rotasi saham ada di situ, foreign flow, correlation map, dan untuk screening kita bisa juga mencari saham-saham ledakan volume, mencari saham yang sudah ekstrim, atau mencari saham-saham under value ya. Juga untuk nanti weekly, monthly juga ada chartnya, atau rotasi saham pakai star rotation untuk sektor 1 sampai sektor 11. Untuk tutorial Bapak Ibu, kalau untuk memahami chartnya sudah ada, misalnya pengen belajar tentang apa itu robot ini, alert robot itu apa saja yang dimaksud dengan alert robot, bagaimana dia backgroundnya sudah ada dijelaskan di video ini. Lalu kalau belajar tentang mungkin volatility, correlation saham, atau bahkan Bapak Ibu yang sementara belum bisa ikut untuk volume price analysis, sudah ada tutorialnya ya. Jadi saya ambil 10% dari materi yang diajarkan di kelas. Di sini Bapak Ibu bisa pelajari. Oke, itu. Nah, untuk alert market close seperti biasa, yang kita lakukan pertama adalah kita cek dulu alert terakhir. Nah, ini kita melakukan screening ya. Untuk tanggal 9 kemarin hari Jumat ada PTPP, Indika, dan Doit. Setelah itu kita cek juga di Rekom. Nah, Rekom ini dia menggunakan end of day. Jadi dia di screening setelah market tutup untuk tanggal 9. Bacanya tanggal 9 bulan 8 ya tahun 2024. Kita lihat di volume price kita ada BSD, itu sinyalnya bullish sign. Lalu untuk di BDT, cumulative volume dia tidak ada sinyal. Lalu kita lihat Bapak Ibu, di sini ada untuk candle pattern dari buku Steve Nissen, Japanese Candlestick. Ini buku yang saya pelajari untuk belajar price action atau candle pattern, Japanese Candlestick. Ada ADMR, bullish engulfing, BNG, bullish engulfing. Lalu ada MTEC dan GGRM. Yang menarik ini ada tulisan potensial reversal, itu adalah jasa marga. Ini menarik untuk dianalisa. Bapak Ibu silahkan analisa sendiri kalau berminat. Berikutnya ada Rocket Jet, ada MRT, Breeze, dan Indika. Indika ada alert ya. Lalu kita cek berikutnya Golden Coast, ada Kija.
Kijak ini di evaluasi terbaru dia masuk Kompas 100. Lebih ramai sekarang di sektor properti karena lihat saja ini, sektor properti sudah bergerak naik, ada BSD, Citra dan Pawon. Oke, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan cek lagi. Untuk yang lainnya biasanya kita cek SCR Vibum. SCR Vibum ini adalah ADI, ada saham ledakan volume. Kemarin-kemarin ADI ini masuk ke Kompas 100 sepertinya untuk evaluasi pertengahan di bulan Agustus. Dia sudah keluar dari Kompas 100 ya, ada revisi. Oke, berikutnya kita cek dengan SCR Extreme. Nah, SCR Extreme adalah mencari screening saham-saham yang sudah berada di zona ekstrim, baik fear maupun greed. Kalau dia fear, kita bisa gunakan untuk buy on weakness dengan syarat dia dekat-dekat dengan zona demand. Sudah ada tutorialnya. Atau saham-saham yang sudah extreme greed untuk sell on strength. Itu biasanya kita bisa profit taking dulu. Nanti Bapak Ibu bisa cek lah berapa saham ini. Seperti SMA, dia berada di zona ekstrim. Tapi untuk daily ya, Bapak Ibu misalnya ceknya gini. Speedo Extreme. Kita mau ngecek nih. Trim ya. Speedo Extreme, Speedo SMA. Yang mau kita cek adalah saham SMA. Nah, ini SMA kan Extreme Fear. Ya kita cek lah. Kalau udah Extreme Fear baru nanti Bapak Ibu cek. Nah, ini Extreme Fear kan SMA berada di zona Fear. Berarti kalau dia dekat dengan zona demand, berarti kita bisa buy on weakness. Tapi kalau tidak dengan zona demand, mungkin dia all time low ya. Ya, jadi berbahaya kalau all time low. Kita nunggu ada reboundnya dulu. Oke, setelah itu screening berikutnya kita SCR Panic. Weekly-nya SCR Wispido. Nah, kita cari saham-saham yang ekstrim. Salah. Gimana tadi? Salah. SCR W Extreme. Kita mau screening saham-saham yang sudah ekstrim, tapi di weekly ya. Ini berarti dia sudah sangat bottoming. Gaudang garam ini mungkin all time low. Lalu atau DSNG, Extreme Greed, mungkin bisa dicek apakah dia sell on strength, PSAB, dan macam-macamnya ya. TPIA ini juga Extreme Greed Bapak Ibu. Sudah naiknya tertinggi, mungkin dia saatnya koreksi. Oke, sekarang kita cek juga dengan SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham di rotasi star rotation, rotasi bintang, saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Kita lihat apakah ada yang alert atau yang kemarin bagus. Kalau GGRM ini kan dia panic ya, dia mungkin semakin panic itu. Jakfa MBMA panic. Silahkan cek ya, Metsi, MNC ini panic semua. Ini SIDO, SMA, dia selain di rotasi saham panic, di speedometer juga extreme fear, berarti mereka lagi jatuh dalam-dalamnya ini ya. Oke, nanti silahkan dicek. Atau SCR Hope. Nah, ini lebih aman ya. SCR Hope adalah saham-saham yang berada di zona Hope. Kita harapkan dia bergerak menuju greed ya gitu. Jadi habis Hope dia greed. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk screening saham. Yang lainnya Bapak Ibu silahkan lanjutkan. Sekarang kita akan mulai pembahasan untuk composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Kita melihat dulu speedometernya. Composite dengan penutupan kita positif ya, 0, berapa tadi? 0,8 ya. Berikut ini adalah chart speedometer untuk composite daily. Bapak Ibu bisa cek untuk tanggal 9 Agustus. Dia berada di zona netral. Artinya untuk tanggal end of day tanggal 9, demand-nya itu sama besar dengan supply-nya. Jadi dia berada di zona netral. Kita tunggulah ya. Kita tunggu. Kalau demand-nya masuk, dia akan bergerak menuju grid. Kita cek berikutnya dengan star C0. Ini kita melihat rotasi sektoral karena dia sektornya 0 terhadap komposit, di mana kompositnya tadi kita positif ya. Jadi kalau gini kita gunakan analisanya selalu gunakan kalimat relatif. Misalnya infra secara relatif terhadap komposit yang bergerak positif, maka sektor ADX infra ini tampaknya melemah di zona fear ya. Jadi dia tambah melemah. Begitu juga dengan basic, dia relatif terhadap komposit, dia melemah di zona panic. Kompositnya menguat, dia tampaknya melemah. Jadi juga non cyclical
yang kesehatan ini ada sedikit ya Bapak Ibu. Walaupun kompositnya menguat, dia tampaknya tidak melemah, tapi tidak terjadi akselerasi juga. Beberapa saham tekno melemah, berada di zona grid, dia melemah, dia bergerak menuju zona fear, termasuk trans. Finance juga relatif melemah, cyclical juga melemah, properti nih. Jadi sektor properti ini mungkin sedang naik panggung juga. Sudah berapa lama saya amatin terus sektor properti bergerak, tapi sudah cukup lama ya, sejak di sini juga dia sudah bergerak. Nah, disinilah dia mulai bergerak di zona grid. Artinya sektor properti seperti Pawon, SMRA, sadar tidak sadar, dia relatif outperform terhadap komposit. Nah, sektor properti bisa diperhatikan ya, dari rotasi sahamnya bisa menjadi panduan. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Kita lihat chart price dan volumenya untuk weekly. Berarti volumenya sudah valid. Kenapa? Karena end of day-nya untuk hari Jumat. Sudah komplit ya untuk mingguannya. Kita lihat di sini Bapak Ibu untuk composite. Oke, untuk mingguan Bapak Ibu bisa lihat sinyalnya tidak ada. Volumenya di atas rata-rata. Oke ya. Spreadnya di atas rata-rata. Berarti sangat volatile minggu ini. Close-nya juga tinggi. Immediate trend up ya. Jadi untuk 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah trend up. Kita lihat volumenya. Volumenya dia mengatakan sedikit aja di atas rata-rata. Rata-rata 20 harinya 65,1. Sementara dia volume yang kemarin hari Jumat 65,9. Jadi tipis aja. Nah, candlenya bagaimana? Dia seperti ngetes mencari nutup sesuatu ya. Jadi dia tes dulu ke bawah, mengambil demand, baru demandnya masuk ke atas. Ini nggak tahu saya namanya apa, tapi yang pasti dia turun dulu ke bawah sampai suatu saat dia volumenya naik lagi. Ini weekly-nya volumenya meningkat ya, Bapak Ibu, meningkat sedikit saja tapi dia rata-rata. Jadi secara kumulatif tidak terjadi kumulatif, artinya yang jual sama yang beli mereka saling menegasikan di sini. Tidak terlihat kumulatifnya. Itu weekly-nya, kita lihat dengan VBP dulu. VBP Weekly Composite. Nutup nggak gap-nya? Penting untuk melihat gap, dia berhasil tutup atau enggak. Gap-nya tidak terlihat. Ya, nggak terlihat di sini gap-nya weekly ya, karena weekly gap-nya sepertinya terjadi daily. Tapi di sini ada demand zone yang panjang ini, dia disentuh dan mantul. Ada demand yang kuat. Jadi kalau untuk sekali lagi dia akan menjadi penahan, tapi di bawah ini ada juga yang penahan amannya ya, kuat. Yang panjang ini disebut dengan zona demand. Jadi itu yang biasa kalau saya meletakkan posisi buy on weakness adalah di zona-zona panjang ini. Oke, itu dia untuk weekly. Kita ketahuan dia mantul di zona demand kemarin-kemarin, lalu di bawahnya masih ada juga penahan kuat ya. Kita lihat dengan VPA Composite. Di composite-nya untuk chart daily, ini ketar-ketir juga ya Bapak Ibu ya. Kemarin di sini dia, jadi polanya begini. Di sini ada gap. Lalu dia coba tutup. Ini seperti dia sentuh-sentuh sedikit, dia belum tutup. Dia naik dikit, naik dikit, naik dikit. Tiba-tiba jebret ke bawah. Ini tertutup. Ini ada zona demand, juga termakan. Nah, ini ada sedikit. Sepertinya belum tutup. Nah, ini takutnya naik, jebret. Dia naik lagi, tutup, gitu loh. Karena di sini juga ada zona demand nanti. Rally, best rally, ini jadi demand. Tapi ini ada gap. Gap ini perlu diwaspadai ya. Karena ini juga waktu saya ngomong, perlu diwaspadai, ternyata ditutup dengan candle yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat di daily-nya, volumenya hari Jumat kemarin di bawah rata-rata ya, spreadnya juga narrow. Artinya kenaikan ini walaupun dia klaimnya fall up, tapi volumenya sedikit turun. Kekhawatiran itu ya, kalau nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki belajar volume price analysis, ini kenaikan ini dengan volumenya meningkat ini tidak, saya rasa di atas ini ada zona supply yang perlu kita waspadai. Takutnya supply-nya masuk, dia tekan lagi ke bawah, dia nutup dulu ini gap. Atau ini ada demand. Oke. Untuk gampangnya menceritakan itu, kita bicara pakai chart VBP Composite. Kita bicara dengan VBP Composite supaya kelihatan zona supply and demand-nya di mana. Nah, ini dia. Dia naik ke atas, Bapak Ibu. Ini kan yang atas ini kan supply. Yang bawah ini supply and demand karena dia sudah close. Ini disebut dengan
Karena harga di atas ini adalah SND, tapi ini ada kosong di atas ini disebut dengan supply. Kalau kita lihat setebal ini, itu adalah supply and demand. Supply-nya sama demand-nya bertarung di dalamnya ya. Jadi mungkin naik ke atas, supply-nya masuk, yang di sini sudah beli di bawah mungkin dia akan profit taking. Ini ada gap, dia mungkin akan tutup dulu supaya nggak ada hutang untuk turun ke bawah. Ya. Lalu konsekuensi apa kalau kita mau konsisten bicara dengan gap? Bapak Ibu lihat ini data ada namanya gap. Lalu ini ada volume profile untuk demand zone karena harganya di atas. Ini kita punya demand zone. Jadi kalau ini tertahan, skenario-nya adalah kalau di atas ini supply-nya tidak berhasil. Ingat ya, tidak berhasil. Saya jika ya, pakai jika lah, takutnya di printer pula. Jika berhasil, tidak berhasil close up, ya close di atas, break up. Yang di atas ini tidak berhasil ya. Dia turun ke bawah. Di sini ada gap yang posisi kita tunggu buy on weakness. Satu, baru di sini juga ada posisi demand. Jadi skenario kalau dia turun tiba-tiba mendadak ke bawah, kita nggak usah panik karena ini ada gap atau demand yang bisa kita gunakan, malah kesempatan untuk buy on weakness. Asal Bapak Ibu money manajemennya benar. Oke, kita lihat dengan evol lah. Evol composite karena kita mau lihat gapnya jelas ya, ada nggak sisa-sisa gap lagi. Oke, dengan gap jelas sekali di sini ada gap ya. Atas ini ada gap, ya ada. Nah, ini sudah tutup atau belum? Ini tinggal dicek aja. Hanya itu saja gapnya ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatan gap. Kalau pakai evol ini, pakai equivolume ini kelihatan banget, gampang melihat apakah ada gap atau tidak. Oke. Itu dia Bapak Ibu untuk pembahasan composite. Weekly-nya juga daily-nya untuk minggu lalu ya, untuk hari Jumat end of day-nya. Sekarang kita pakai portfolio volatility map melihat bagaimana volatilitas saham-saham yang alert mulai PTPP, INDY dan DOIT. Nah, 3 saham yang alert kemarin kita lihat dengan chart portfolio volatility map. Intinya kita mau lihat saham-saham ini bagaimana sih volatilitasnya, bagaimana sih dalam setahun untuk data 12 bulan trailing. Nah, ini benchmark-nya adalah composite. Composite dalam 12 bulan dia sudah positif untuk daily average return-nya. Sementara kita lihat PTPP ini paling volatil. Paling volatil dalam 12 bulan. Lalu kita punya DOIT yang ya di bawah PTPP tapi return-nya sudah positif. Jadi dia dalam 12 bulan termasuk volatil dan dia positif. Ini kalau yang nge-swing 3 bulan, 6 bulan nih DOIT ini cantik ini ya Bapak Ibu ya. Karena setengah dari 12 bulan. Indika dalam 12 bulan dia turun terus, daily average return-nya sudah minus ya Bapak Ibu, minus 0,2, dia paling rendah dari semua saham yang alert hari ini. Mungkin dia bottoming atau nanti kita akan lihatlah chartnya. Selain itu kita cek juga dengan korelasinya. Namanya PCM ya, Portfolio Correlation Map dari 3 saham ini kita copy paste saja. Kita akan melihat bagaimana sih pergerakan mereka dalam 12 bulan, apakah ada korelasinya, apakah naik bareng turun bareng, bagaimana secara statistik. Ini dia Bapak Ibu, DOIT. Nah, ini asik nih ya. Kalau Bapak Ibu punya DOIT, boleh beli PTPP atau DOIT, boleh beli Indika. Pilih salah satu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya Indika, jangan beli PTPP. Jadi pilihannya kalau DOIT boleh pilih salah satu ini, kalau Indika jangan. Gitu loh. Jadi memang karena apa? Korelasi Indika dengan PTPP ini tinggi. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk korelasi untuk portfolio manajemen. Ini juga saya bahas detail banyak kita kemarin dalam kelas membahas bagaimana portofolio kita risk exposure-nya kecil, salah satu dengan mengatur korelasinya. Ini diskusinya panjang juga di kelas kemarin. Oke, kita lihat alertnya ya. Kita mau bahas apa sekarang? PTPP, Indika atau DOIT. Lupa saya mau bahas apa ya? Atau bahas semuanya saja, singkat-singkat saja ya. Oke, kita lihat BSD tidak ada alert. Indika ya, Indika ada, Rocketjet, PTPP properti tapi bergerak ya. Kita lihat dulu PTPP ya. Apa saya sih alertnya tadi? PTPP, Indika, sama DOIT. Oke. Alert PTPP. Baiklah, kita bawa PTPP-nya karena alert pertama ya, Bapak Ibu. Alert PTPP karena di Adikarya dia ledakan volume. Kita lihat alert PTPP. Dia tinggal satu-satunya yang tersisa. PTPP Bapak Ibu, kalau lihat PTPP ini, alertnya sudah banyak ya.
Sudah banyak sih. Bulan 3 ada, bulan 4. Oh, ini freshnya bulan 6. Ya, bulan 5 tidak ada. Jadi, kita anggap bulan 6 mulai muncul alert pertama. Bulan 7. Nah, dari sini mulai masif nih alertnya. Mungkin dia sudah bergerak tinggi juga. Sudah the best time for buying. Kita lihat dengan... Nah, Bapak Ibu ikutin. Saya ini menggunakan Telegram web. Jadi Bapak Ibu download desktop bukan. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu download Telegram desktop. Nanti akun Telegramnya bisa akses robot seperti ini. Kita cek dengan PTPP. Ini bisa saja yang saya bahas PTPP detail, nanti yang besok terbang adalah yang ada di Rocketjet nih, Indica ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita cek, setelah kita cek alertnya, kita cek dengan starnya, star PTPP. Bagaimana dengan rotasi saham PTPP? Saham PTPP ini untuk daily dia bergerak di zona grid, tapi tampaknya ada pelemahan secara relatif terhadap komposit yang menguat. Oke, begitu dia ya. Kita lihat weekly-nya, W star PTPP. Tinggal ketik W star PTPP. Nanti Bapak Ibu bisa akan menerima chart rotasi saham relatif terhadap pergerakan komposit tapi weekly. Kalau lihat di weekly-nya, harusnya kita ini habis panic terbitlah hope adalah sejak 1, 2, 3 sebulan yang lalu ya. Di sini ini disebut dengan habis panic terbitlah hope. Sekarang setelah sebulan kemudian, dia tetap berada di hope. Mudah-mudahan dia bergerak masuk ke grid. Jadi masih ada harapan. Taruhlah sebulan lagi atau 2 bulan lagi dia akan crossing. Kalau sudah crossing di sini maka bisa exit itu. Karena secara weekly dia sudah bergerak dari grid menuju fear. Sekarang kita lihat dengan Star S sektor nomor 7. Ini sektor nomor 7 ini tersisa apa saja sih? Star S. Jadi jangan Star C ya. Star S sektor nomor 7, artinya pusat rotasinya kita ganti sekarang. Bukan lagi komposit, tapi S sektor. ADI sudah nggak ada kayaknya mungkin. Oh, kita sudah kehilangan ADI ya, jadi PTPP ini satu-satunya. Jika pusat rotasi adalah sektor infra, bintang daily-nya, dia menguat. Jadi ada penguatan, karena infranya mungkin tidak terlalu menguat dibanding komposit, dia melemah. Sementara kalau dia sektoralnya kita punya Excel yang menguat, yang signifikan, lalu SSSIA. ISAT ini melemah jatuh relatif. Nah, jasa marga ini ada menguat. Kalau pusat rotasinya adalah sesama sektor infra. Oke, kita akan lihat VPA monthly untuk PTPP. Sedih juga ya kalau melihat zaman kejayaannya PTPP. Nah, dari sini kita bisa mendeteksi kejayaan untuk sektor kekaryaan sebelum mereka dibebani utang oleh pemerintah. Ya, di sini lihat dia tahun 2013 dia naik kencang ke atas sana disebut dengan marking up. Jadi ini kita Wyckoff-nya, Bapak Ibu, Wyckoff-nya. Wyckoff. Bapak Ibu, insya Allah kalau ada rezeki silakan ikut workshop Wyckoff volume price analysis karena kita akan belajar melihat strukturnya. Ini kita lihat marking up. Tentunya ada akumulasi di sebelah sananya. Ini adalah distribusi. Ini adalah uptrust. Ini adalah marking down. Ya, di sini adalah nanti climax, selling climax. Nah, ini struktur kecil. Nah, ini struktur besar lagi ya. Bottoming kita ada di 272, Bapak Ibu. Dan sekarang dia monthly-nya masih tanggal 9. Dia katakan possible end of downtrend. Jadi kelihatannya possible sudah ada bottoming ya. Di stop loss-nya kelihatan 272 kurang 2 tick berarti 268 ya. Itu stop loss untuk monthly. Oke, strukturnya kelihatannya oke. Dia sedang bottom-nya. Lalu kita lihat VPA, weekly, PTPP. Nah, ini adalah chart weekly-nya Bapak Ibu. Volumenya sudah valid karena di hari Jumat. Sinyalnya tidak ada. Volumenya di atas rata-rata, tapi spread-nya di bawah rata-rata. Artinya, ini juga kalau saya melihat dari polanya, bagus juga. Bagus juga ya Bapak Ibu. Maksud saya dalam pengertian volume price analysis. Lihat, saat dia turun, volumenya kecil-kecil. Saat dia terjadi ledakan volume, di weekly, dia naik. Spread-nya besar. Nah, dia turun untuk memberikan second chance to buy. Nanti di time frame lebih kecil, volumenya jangan besar-besar. Gitu ya. Jadi, ada hubungan antara price dan volume. Nah, ini kita belajar namanya volume price analysis. Ya itu saja, jadi dia kalau turun volumenya kecil tidak perlu khawatir, tapi kalau turun volumenya besar itu kita kabur ya.
Sekarang kita turun ke daily, VPA, PTPP. Kayaknya saya sudah ada itu workshop tutorial di videonya. Kalau di kelas saya ajarkan detail kemarin. Ya, ini dia redistribusi, marking down. Ya, ini selling climax, auto reaction secondary test, ada semacam spring. Jadi sebenarnya waktu di akhir Juni ini ada indikasi spring. Ya, indikasi dia tes di bawahnya, lalu dia naik ke atas. Ini disebut dengan the best time for buying. Jadi kemarin juga di dalam kelas ada yang sering nonton-nonton video di YouTube. Ya, dengar kalimat ini, tapi pahamnya setelah saya ajarkan di dalam kelas. Setelah bertemu di kelas, baru, oh itu maksudnya. Karena memang harus dijelaskannya. Setelah itu dia turun menjadi second chance to buy. Ini disebut dengan second chance to buy. Ya, ini second ya, 2. Kesempatan kedua untuk membeli, dia akan naik ke atas. Jadi kalau dia break, yang atas inilah kita ambil. Maka dia menjadi low, low, high, high, low, higher, high. Turun menjadi higher, low. Maka yang kita tunggu adalah higher high. Setelah itu selesai. Patternnya terbentuk. Karena dia sebenarnya sudah terjadi di sini. Kita lihat volumenya, sinyalnya adalah day move indicate strength, volumenya tinggi, spreadnya dia rata-rata, close-nya upper side, trennya untuk minornya belum. Ya, kita tunggu candle 1, 2, 3, 4. Dalam 5 hari dia belum ada up. Kalau ada satu candle besar lagi, maka mungkin dia sudah immediate trendnya sudah uptrend. Ya, lalu kita lihat volumenya. Volumenya ini mirip ledakan volume. Lihat Bapak Ibu. Ledakan volume ini tinggi, turun, boom ya. Ini sebenarnya PTPP ini masuk kategori saham ledakan volume. Cuman ledakan volumenya, kalau dia seandainya di atas ini, maka dia signifikan. Kita sebut dengan volume ledakan volumenya. PTPP. Jadi ini juga terjadi kumulatifnya, terjadi ada akumulasi asingnya ada akumulasi dari saham PTPP. Jadi indikasinya bagus. Stop loss untuk yang konservatif juga, untuk yang agresif juga ada ini. Ya, yang agresif stop lossnya sudah kelihatan di sini. Ada 360 kurang 2 tick berapa? Berarti 3 kurang 2 tick 356. Ya, 2 tick karena 1 tick 2. Ini adalah stop loss. Jadi kalaupun Bapak Ibu agresif, besok bisa buy sampai 360, stop loss-nya 2 tick di bawahnya. Jadi mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk masuk, naik. Kalaupun dia naik ke atas, Bapak Ibu jaga aja di atas ini paling enggak ya, untuk higher high, untuk pattern yang lebih besarnya. Oke, mudah-mudahan menjadi refreshing yang kepada Bapak Ibu yang kemarin di kelas kita belajar tentang inilah. Kalau yang belum paham juga, yang maksudnya belum menangkap apa maksudnya, saya doakan supaya kita bisa bertemu di kelas, jadi belajarnya lebih enak. Berikutnya kita setelah VPA, kita masuk dengan evol dulu, evol PTPP. Kita lihat ini apakah ledakan volumenya signifikan, karena saya menduga itu adalah ledakan volume. Oh iya, tidak ya Bapak Ibu. Lumayan nih. Ini kalau kita tarik, ya ini stop loss-nya di sini. Karena itu sudah tinggi sedikit, jadi stop loss-nya bisa di sini. Oke, untuk yang agresif ya, karena dia ngebreak candle merah ini, di antara candle yang di break, ya kan ini yang di atas kan belum, yang ini. Nah, di antara ini carilah nge-swing terendahnya. Oh, ini dia. Itu agresif ya. Sekarang kita akan cek dengan VBP Weekly PTPP. Itu urutan berikutnya adalah itu. Jadi dalam master market close, kalau Bapak Ibu rajin-rajin nonton, itu urutannya sama. Nah, untuk chart ini, Bapak Ibu bisa melihat kita mendeteksi di manakah zona supply, di manakah zona demand-nya. Tujuannya untuk mengetahui kalau membuat trading plan, di manakah yang logical lebih baik. Contohnya di sini, kalau kita mau jual, ini kan ada tertinggi. Ini kan juga ada. Kita lihat, oh ini ada zona supply-nya. Ya, daripada bikin di atas, lebih realistis kita pasang di sini. Atau di sini ya, Bapak Ibu. Karena yang candle-candle ini disebut dengan sell mother. Ini L ya. Sell mother candle. Jadi sejak dia muncul, sell. Nah, ini belum ada yang tes sampai atas. Jadi mungkin kalau dia naik, dia akan ngetes atas. Tapi ini ada supply. Kalau yang agak-agak agresif, stop loss-nya di sini saja. Profit taking. Di sini jual 50%. Lalu yang agresif stop loss-nya di sini. Tapi yang konservatif, kalau stop loss-nya di sini, buy-nya di atas, ini kan risk-nya.
Rewardnya ya bolehlah ambil di atas ini atau di sini. Dapat nggak 2 kali? Ya, reward risk ratio dapat nggak 2 kali? Kalau dapat, gas ini ya. Untuk weekly kita punya supply zone karena kita mainnya di weekly ya. Jangan kalau mau main daily dia lebih kecil lagi. Kita VBP untuk daily PTPP. Harusnya masuknya udah sebulan yang lalu. Sekarang dia memberikan second chance to buy, tapi mungkin masih bisa ya karena kita mendapatkan kesempatan kedua untuk masuk. Kesempatan kedua untuk buy, dia syaratnya ya sekarang dia beli ya, Bapak Ibu, kita mendapatkan harga diskon ke bawah ini, stop lossnya di bawah sini. Mudah-mudahan dia sekali lagi turun sebelum naik. Untuk naik itu dia ini ada zona supply. Ini adalah zona supply zone. Artinya yang kemarin beli di harga 420, ini mereka ini nyangkut semua, tapi kalau mereka memang ada dana, mereka akan averaging maksudnya buy on weakness juga di sini. Oke. Mudah-mudahan dia naik ke atas, break. Kalau pakai stop loss di sini, maka target jual bisa di 560 ini yang kita pakai ini karena ini supply kan tadi. Kita pakai di sini. Kalau weekly-nya tadi ya tarik yang di atas karena stop loss-nya lebih besar di bawah. Kalau stop loss-nya jauh di bawah, maka reward-nya juga harus lebih tinggi. Kalau nggak masuk nanti. Nah, itu yang kita pelajari kemarin ya. Sekarang kita lihat dengan wave PTPP. Apakah wave-nya sudah masuk ini, elite wave-nya atau wave volume-nya? Kalau kita lihat dia tinggi, up, baru dia down wave, sekarang sudah hijau. Terjadi perubahan wave itu di sini Bapak Ibu lihat. Ya dia down, lebih dalam, tapi volumenya divergen, dia tidak harmonik. Jadi dia lebih dalam sementara tidak divalidasi oleh volume negatif. Baru tiba-tiba dia naik. Nah, di sini terjadi perubahan. Fungsi chart ini adalah kita mendeteksi hal ini. Nah, sekarang berarti sudah berubah ya Bapak Ibu. Changing trennya untuk daily sudah berubah. Mudah-mudahan. Oke, sekarang kita bentuk dengan DOM PTPP. DOM ini adalah untuk melihat dominasi lokal versus asing, disebut dengan dominasi rasio. Kita lihat kemarin untuk penutupan tanggal 9 hari Jumat, asingnya 12% untuk di pasar reguler, sementara lokalnya 88%. Ini sepertinya lokalnya yang dominan, asingnya kecil-kecil saja ya, tidak signifikan. Untuk itu kita validasi, kita cek dengan perintah PIV, PTPP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PTPP, Bapak Ibu, PP Persero TBK. Di sini sahamnya turun, ya asingnya keluar, sahamnya turun, asingnya keluar. Di sini ada pernah sedikit masuk, asingnya masuk ya. Ini sahamnya mungkin naik ya, mungkin nggak tahu ini di mana ya. Mungkin ini ya. Nah, untuk kemarin penutupan hari Jumat, kita lihat asingnya lumayan signifikan masuk dibanding sebelum-sebelumnya juga. Asingnya masuk di hari Jumat sebesar 7,82 miliar. Hingga di dalam 5 hari kalau kita kumulatifkan asingnya menjadi net buy 7,94 miliar. Dalam 20 hari kemarin karena ada net sell sedikit, dia tercatat dalam 20 hari menjadi 4,24 miliar masih net buy. Tetapi kita lihat ini ada penurunan dalam 60 hari sebelumnya kalau kita kumulatifkan PTPP terdeteksi ada net sell sebesar minus 8,8 miliar. Dalam 1 hari makin besar lagi menjadi net sell minus 50 miliar. Jadi itu dia untuk chart foreign flow Bapak Ibu dengan indikasi adanya masuk asing besar hari ini. Mudah-mudahan disusul dengan asing masuk tetap masuk hingga dia break new high lagi untuk higher high. Kita cek dengan tren. Tren adalah PTPP untuk sampai TPP. Kita lihat chart tren. Di dalam chart tren ini ada beberapa ya saham kita mau lihat. Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah low, low, high, high, low, high, 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 low, higher, high ya. Jadi dia juga koreksi sedikit, tapi masih tidak di bawah low ini. Bapak Ibu ini disebut support, ya menjadi resistance. Dia biasanya kalau support, break, tahan, tes, naik. Jadi benar-benar garis ini signifikan, ya signifikan tarik sini. Jadi kalaupun kena stop loss bisa buyback di bawah. Ini garisnya signifikan yang ini ya, Pak Ibu. Lihat ini, menjadi support, dia break, tahan, dia tes dulu untuk naik. Secara valuasi, kalau kita percaya dari sini untuk Q2-nya 2024, dia EPS growth-nya positif ya, bagus ini. Maksudnya untuk PTPP, dia sahamnya kalau kita percaya dia adalah under value, Bapak Ibu.
fair value-nya ada 1250 kalau percaya ya. Kita lihat dengan PWS, PTPP. Dia menggunakan Hakinasi untuk PWS. Jet juga. Bagus juga. Nanti kita akan cek Jet ya, Bapak Ibu. Karena ada sinyalnya di Jet kalau nggak salah. Oke, volumenya low di sini ya. Kalau di sini volumenya low, berarti ya nggak apa-apa lah ya. Dia katakan volumenya low. Lalu spreadnya dia rata-rata, volumenya high. Dan ini catatan penting, dia akumulasi dan akumulasinya kuat. Hakinasinya terjadi perubahan harga dari kemarin yang Bapak dan Ibu yang baru belajar Hakinasi ini, kita membahas chart PWS ini, kita menunggu adanya flower. Mudah-mudahan di sini tumbuh satu lagi flower, itu gas ya Bapak Ibu kalau udah tumbuh satu flower di sini. Artinya kita membutuhkan support. Di sini juga sebenarnya volumenya menurut dia kalau menurut Hakinasi masih low dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Jadi ini adalah low, ini adalah high, ini menjadi high low, mudah-mudahan dia membentuk higher high. Oke, warnanya ini terjadi changing, perubahan. Dia mungkin ini adalah pullback untuk naik ke atas. Ditunggu saja Bapak Ibu. Kita tunggu rudang-rudangnya ini muncul bagi yang mau konservatif. Tapi kalau agresif, hajar, stop loss dekat, masuk ya. Itu dia untuk PTPP. Kita lihat saham lainnya. Mudah-mudahan kita tidak perlu berlama-lama. Ses alert saham lainnya. Indi. Alert. Kita cek dulu alertnya, ini singkat saja. Bapak Ibu silahkan untuk Indika bisa lakukan analisa sendiri dengan detail. Jadi prinsipnya adalah ya tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus praktis, ikutin saja step by step yang tadi. Tapi untuk saham Indika, di sini saya akan memberikan singkat saja hanya 3-4 chart. Jadi Indika ini dia sahamnya fresh Bapak. Nggak fresh juga. Freshnya ini di sini. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 alert ya berturut-turut. Di atas sebulan boleh dikatakan dia fresh. Oke, sekarang kita lihat dengan Speedo IND. Saya nggak punya Indika, jadi akan bicara apa adanya saja. Grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Baru kita lihat dengan Star IND. Bagaimana rotasi saham untuk daily, untuk Indika relatif terhadap komposit yang menguat. Relatif terhadap komposit yang menguat untuk penutupan tanggal 9 kemarin, ini Indika terjadi penguatan. Dia berbalik lagi ke arah kanan, jarak antar bintangnya menjauh, berarti dia akselerasi. Penguatannya jauh lebih kuat secara relatif terhadap penguatan komposit. Kita lihat VPA weekly lah, boleh. IND tambah bonus. Silakan Bapak Ibu cek monthly-nya ya. Jadi dia bottoming ini, strukturnya sudah terjadi Bapak Ibu. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down, ini semacam spring. Low, high, high, low, ya sudah membentuknya. Jadi ini yang ya, sudah bergerak bottomingnya mungkin di bulan Mei Bapak Ibu. Oke, kita lihat daily-nya, VPA INDY. Menarik juga nih sudah bottoming. Oh iya, bottomingnya di sini ya. Kalau nggak kelihatan weekly-nya, maka kita tahu ini adalah selling climax. Apa namanya, stop loss di weekly menjadi spring. Sinyalnya adalah strength in returning after downtrend. Bapak Ibu bisa lihat. Dia bilang bullish sign, high volume. Ya, high volume, volumenya besar, closing indicate strength. Jadi indikasi penguatan. Kita baca lagi lah. Ini adalah selling climax. Ini auto reaction, secondary test, naik ke atas, the best time for buying. Naik ke atas, ini adalah second chance to buy. Nah, mulai dari sini lihat, ada perubahan volume kan? Jadi memang volumenya ini nggak bohong Bapak Ibu, terjadi sesuatu. Volumenya sudah di atas rata-rata, spreadnya juga di atas rata-rata, close-nya juga high. Jadi, low, ini adalah high low. Nah, ini kita tunggu nih, bentuk higher high. Ya, ini dalam perjalanan masih. Oke. Berikutnya kita lihat foreign flow-nya, PIF IND. Bagaimana dengan foreign flow untuk Indika Energi? Sekarang umumnya perusahaan tambang sudah diversifikasi ya. Indika ini malah ada motor listriknya juga. Oke, kita lihat untuk Indika Energi, Bapak Ibu kita bisa lihat dalam mulai bulan Agustus ini ada berapa spiky asing masuk. Kalau kita lihat kemarin untuk penutupan hari Jumat, asingnya masuk 5,7 miliar. Dalam 5 hari asingnya net buy 8,89 miliar. Dalam 20 hari 6,34 miliar. Tetapi dalam 60 hari kalau kita lihat ke belakang asingnya tercatat net sell 7,18 miliar. Dalam 1 hari menjadi minus 87. Jadi sangat besar karena kita lihat ini ada net sell yang sangat besar ya. Seiring dengan sahamnya turun.
Oke, itu dia untuk foreign flow asing. Mungkin mudah-mudahan dia dalam beberapa hari ini asingnya mulai masuk signifikan lagi, rebound. Asingnya kembali masuk ke Indika. Nah, berikutnya adalah saham DOIT. Ya, DOIT ini sudah naik tinggi, Bapak Ibu. Saya tahu. Kita karena berapa kali sudah alert, kita cek aja alertnya. Alert IND DOIT. Karena alertnya sudah banyak. Ya, jadi alertnya itu freshnya dulu kalau Bapak Ibu mau beli DOIT ini adalah di bulan 3. Di bulan Maret. Artinya, loh, kenapa sekarang ada alert lagi? Untuk yang punya, agar bisa siaga menaikkan stop loss seperti yang diajarkan di workshop kemarin atau di tutorial trading plan. Begitu ada alert, kalau sudah tidak ada cash untuk buy, ya jangan buy. Tapi stop loss-nya dinaikkan, ya, trailing. Oke, sekarang kita lihat dengan Speedo. Kalau mau beli, Bapak Ibu, tunggulah saham-saham yang bottoming atau dia fresh alertnya 2 atau 3 alert masih pertama atau alert pertama ya. Grid, artinya ini demand-nya lebih besar daripada supply saat ini. Kita lihat dengan Star DOIT. Rotasi saham DOIT. Oh iya, sekarang DOIT ini dia bergerak melemah sebenarnya di zona grid untuk daily. Tapi pelemahannya mulai berkurang di hari Jumat. Dia mau merapat. Masih melemah relatif terhadap komposit. Kenapa? Kompositnya kan ditutup positif juga. Jadi walaupun dia menguat, masih tampak secara relatif dia menahan pelemahan ini. Supply-nya, fear-nya mulai ditahan oleh demand yang masuk. Ini kalau terus masuk demand-nya, maka dia akan kembali masuk ke zona grid berputar-putar. Sementara sektor energi melemah di zona panik. Oke, kita lihat dengan VPA DOIT. Oke, ini adalah chart untuk DOIT. Jadi kalau kita lihat tadi alertnya kan rekomendasi buy-nya itu di bulan Maret. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah the best time for buying. Ya, ini adalah second chance to buy. Jadi benar alert pertama itu Bapak Ibu bisa buy, alert kedua. Nah, sekarang kan alertnya sudah berapa ya? Ini menandakan mungkin dia akan membentuk new high. Jadi kalaupun dia gagal membentuk double top, itu berarti sinyal berbahaya. Ini kalau kita lihat memang saat dia turun, volumenya juga turun. Nah, ini bagus juga. Tapi kalau volumenya, price-nya turun, sahamnya, price-nya turun, volumenya meningkat, nah itu kabur kita, bahaya. Itu arti sinyal berbahaya. Cuman masih oke lah, ini saat dia turun, mungkin dia adalah pullback. Soalnya saat yang naik, pasti harus ada pullback. Saat saham naik, harus ada pullback gitu ya. Nah, di sini tergantung nih, bandarnya mau ngomong apa. Di atas 810 ini adalah batas penentuan. Dia tidak masuk ke dengan volume ya. Dia volumenya mengatakan less than average di bawah rata-rata 20 hari. 20 harinya 26,7. Sementara kemarin penutupan hari Jumat dia ada 24,17. Masih di bawah rata-rata ini kenaikannya. Jadi kita perlu warning walaupun ada alert tapi sayang-sayangnya volumenya tidak di atas rata-rata. Walaupun up volumenya ini warna hijau ini artinya dia climax fall up, ada demand yang masuk signifikan. Kita cek dengan PIF untuk foreign flow, DOIT. Berikut ini adalah foreign flow untuk DOIT. Bapak Ibu bisa lihat. Kita lihat ini ada korelasi ya Bapak Ibu. Di sini saham DOIT naik, asingnya akumulasi. Setelah itu di Juli akhir ya pertengahan, asingnya keluar, sahamnya turun. Tetapi kali ini asingnya naik dua candle, masih tetap ya sahamnya net sell. Jadi ini ada sedikit ketidakcocokan di sini ya Bapak Ibu. Jadi sahamnya naik, asingnya malah jualan. Kalau kita lihat kemarin hari Jumat asingnya jualan 4,11 miliar. Lalu dalam 5 hari asingnya net sell minus 10,32 miliar. Dalam 20 hari tercatat net buy karena kita sempat punya di bulan Juli ini net buy besar-besaran. Yaitu kumulatifnya masih tersisa net buy 2,8 miliar. Dalam 60 hari tercatat net buy asing 11,14 miliar. Dalam 1 hari cukup besar sisanya net buy 23,18 miliar kalau kita lihat dengan sebelum-sebelumnya. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk foreign flow saham DOIT dan saya rasa cukup untuk after market close analysis. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.